Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ibu Ghazali dengan NIM 2304.04 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-11 Sistem Politik Indonesia mengenai dinamika fungsi dan peranan lembaga eksekutif di Indonesia. Lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif adalah lembaga yang diberikan kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dan kebijakan pemerintah. Dalam sistem pemerintahan demokratis, lembaga eksekutif biasanya dipegang oleh kepala negara atau kepala pemerintahan, seperti presiden atau perdana menteri. Fungsi utama lembaga eksekutif adalah menjalankan pemerintahan dan mengelola negara secara efektif, serta diharapkan menjalankan dan mengawasi implementasi kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan. Lembaga eksekutif juga melibatkan administrasi publik yang bertugas dalam manajemen pemerintahan, penganggaran, dan penyediaan pelayanan publik. Selanjutnya adalah fungsi dan peranan eksekutif. Fungsi dan peranan lembaga eksekutif adalah menjalankan kebijakan pemerintah dan menjaga keamanan dan ketertiban umum di negara. Lembaga eksekutif di Indonesia dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden, serta Kementerian Negara, pejabat setingkat menteri, dan lembaga pemerintah non-kementerian. Presiden merupakan lembaga pemerintahan yang bersifat eksekutif atau memiliki kekuasaan eksekutif yang terdiri dari kepala pemerintahan, menteri-menteri, para pegawai negeri sipil dan militer. Tugas lembaga eksekutif antara lain melaksanakan undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang telah dibuat oleh lembaga legislatif, menyelenggarakan administrasi negara, mengatur polisi dan angkatan keamanan, menyelenggarakan perang, mengatur pertahanan negara dan keamanan dalam negeri, serta mengangkat sosok perwakilan negara Indonesia seperti duta atau konsul untuk negara-negara lain. Selanjutnya adalah struktur organisasi lembaga eksekutif. Struktur organisasi lembaga eksekutif terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu yang pertama kepala negara atau presiden, orang yang memegang kekuasaan eksekutif tertinggi di negara tersebut. Dia bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah dan pelaksanaan hukum. Yang kedua, wakil kepala negara atau wakil presiden, yaitu membantu dan menggantikan kepala negara dalam tugas-tugas tertentu dan biasanya memiliki peran strategis dalam pemerintahan. Yang ketiga, kementerian atau departemen, yaitu terbagi berdasarkan fungsi atau sektor tertentu seperti keuangan, pendidikan, kesehatan, luar negeri, dan lainnya. Setiap kementerian atau departemen biasanya dipimpin oleh seorang menteri atau sekretaris departemen yang bertanggung jawab atas kebijakan dan operasi di bidang mereka masing-masing. Yang keempat, badan atau lembaga independen, yaitu bertanggung jawab atas fungsi-fungsi tertentu yang memerlukan otonomi atau independensi dari pemerintah, seperti pengawasan keuangan, hak asasi manusia, atau regulasi besar. Yang kelima, unit atau direktorat, yaitu biasanya merupakan bagian dari kementerian atau departemen dan bertanggung jawab atas fungsi-fungsi spesifik atau proyek-proyek khusus. Selanjutnya adalah dinamika dan tantangan lembaga eksekutif. Dinamika politik lembaga eksekutif di Indonesia mengalami interaksi dan interdependensi dengan lembaga legislatif dalam perumusan peraturan daerah tentang APBD. Lembaga eksekutif akan menyampaikan usulan anggaran berasal dari dinas teknis yang berkepentingan dan merumuskan kebijakan tersebut bersama legislatif. Hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif memiliki tujuan tertentu sebagai mempengaruhi lembaga lain dan terjadi karena dua lembaga yang terpisah dan memiliki tugas dan kewenangan masing-masing. Dalam sistem presidensial Indonesia, lembaga eksekutif adalah lembaga yang menjalankan undang-undang, sedangkan lembaga legislatif adalah lembaga yang membuat undang-undang. Hubungan antara kedua lembaga ini mempunyai ruang lingkup yang luas, mencakup pengertian yang dalam dan luas, mencakup keadaan yang mencukupi dan memiliki kemampuan bertahan dalam mengatasi gejolak yang terjadi, baik dari luar maupun dari dalam. Tantangan yang muncul dalam sistem presidensial Indonesia di era reformasi dan Turki pasca referendum 2017 meliputi pembangunan ekonomi Indonesia yang mengutamakan masalah lingkungan di dalam strateginya melalui kebijakan adaptasi dan mitigasi, serta pembangunan ketahanan pangan atau food security dan ketahanan energi atau energy security secara berkelanjutan. Baiklah, sekian terima kasih dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan dan khilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.